teman-teman, selamat pagi. Aku Flo. Teman-teman pasti bertanya, di mana adikku Gabriel? Di mana ya? Oh iya, adikku Gabriel lagi di rumah opung. Tapi walaupun kami terpisah, kami tetap siap beribadah. Apakah teman-teman sudah siap beribadah? Jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahan ya. Selamat beribadah teman-teman. Kakak Flo dan Gabriel masih terpisah, Tante Roland. Iya ya, padahal kan mereka kompak banget. Iya Tante. Wah Tante, mereka tetap kompak kok. Iya. Nanti kita lihat dalam roleplay kedua ya. Oke. Oh iya, bener ada roleplay keduanya Tante? Ada. Oke deh, gak sabar aku mau lihat. Tapi sebelumnya, ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian It's good to see you here. Kita bersyukur untuk orang-orang di sekitar kita yang Tuhan hadirkan untuk kita. Mari adik-adik, kita bersyukur akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dalam doa, sekaligus kita memohon penyertaan Tuhan untuk sepanjang ibadah kita ini. Mari adik-adik, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat-Mu, anugerah yang Engkau berikan kepada kami setiap saat di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami bersama-sama hendak beribadah. Kami hendak memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau untuk terus setia kepada Tuhan saja. Hadirlah bersama-sama kami semua, biarlah semua alat komunikasi yang ada di rumah
atau dimanapun kami berada bisa berjalan dengan baik, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, di tengah kita sudah ada lilin Advent. Minggu lalu Tante Ana sudah menjelaskan kepada kita bahwa menjelang Natal ada 4 minggu yang kita sebut Minggu Advent. Nah, minggu lalu kita sudah menyalakan 1 lilin tanda pengharapan kita akan kedatangan Tuhan Yesus. Sekarang kita akan menyalakan 1 lilin lagi. Jadi akan ada 2 lilin yang menyala. Mari sambil lilin kedua dinyalakan, kita naikkan pujian. 1 lilin kita nyalakan. Adik-adik bisa kan? Yuk. Dua lilin kita nyalakan, menyinari hati sedih di tengah-tengah kegelapan. Nur iman tetap berseri. Wow, ada 2 lilin yang sudah menyala. Tanda pengharapan kita semakin bersinar. Kita mau menanti dengan saling menguatkan satu sama lain. Tante Roland, Ya. contohnya apa Tante? Bagaimana kalau kita lihat role play berikut ini? Oh, role play kedua ya Tante ya? Iya, adik-adik, yuk kita lihat sama-sama. Amin. Amin. Wah, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita untuk saling menerima dan menguatkannya. Papa dan Mama, Flo telepon Gabriel dulu ya, walaupun dia lagi di rumah Opung, dia kan juga harus tetap saat teduh. Boleh, boleh. Hai Kak Flo. Hai Dek. Ade pagi ini saat teduh gak? Enggak kak, Ade baru bangun tidur. Loh, Ade kenapa gak bangun lebih pagi buat saat teduh? Malas kak, mumpung lagi di rumah Opung. Waduh, jangan gitu deh. Walaupun di rumah Opung, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan ya. Oke kak, maaf ya. Terima kasih sudah mengingatkan Gabriel. Sama-sama Dek, kakak kangen sama Ade. Jangan lama-lama ya di rumah Opung. Siap kak. Oke, nanti kakak telepon lagi ya. Bye. Bye. Oh, saling menguatkan seperti itu ya Tante Roland ya. Kita mau saling mengingatkan seperti kakak Flo yang mengingatkan adiknya Gabriel supaya rajin saat teduh Tante Roland. Betul Tante Desi. Apakah adik-adik selalu menyemangati saudara atau teman-teman untuk rajin beribadah? Apakah adik-adik mau menghibur saudara atau teman yang sedang bersedih? Apakah kita mau menerima saudara atau teman yang berbeda dari kita? Jika adik-adik belum bisa melakukannya, kita mau datang kepada Tuhan Yesus untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita.
dalam doa pengakuan dosa. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Davina dari kelas ATB. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mohon ampuni kesalahan dan dosa kami. Kami telah sering membuat hati Tuhan sedih. Tolong Tuhan perbarui hidup kami, sehingga kami tidak mengulangi lagi kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Davina, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mohon ampun sama Tuhan. Sekarang kita mau berjanji menjadi anak yang saling menguatkan satu sama lain. Kita mau memancarkan kasih Tuhan Yesus dengan bersikap lemah lembut dan sabar seperti yang disampaikan dalam pujian ini. Ku ingin berperangai. Yuk adik-adik. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Om Handaru. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian, Tuhan siram lagi. Yuk Om. Tuhan siram lagi firman-Nya di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Tuhan siram lagi firman-Nya di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman-Nya di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Siram lagi Tante. Siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Siram lagi yuk, ayo. Siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Sekali lagi Tante. Siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus untuk pembawaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan. Biarlah itu juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon pimpin kami, berkati kami, kuasai hati, jiwa, roh, dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan menjagai kami, untuk kami boleh mendengar dengan baik. Kami berdoa untuk Om Handaru yang membawakan firman. Biarlah firman boleh sampai dalam hati kami dan boleh berkuasa atas diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, surat yang ditulis oleh Bapak Paulus kepada jemaat di Roma tadi bisa kita baca dalam Alkitab, yaitu Roma 15 ayat 1-13. Dalam surat itu, Paulus menasihati jemaat di kota Roma supaya tetap teguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita baca. Roma 15 ayat 1-13. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan dan membangunnya. Karena Kristus juga mencari kesenangannya sendiri. Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang tertulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kepada kamu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksud ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberitakan kepada nenek moyang kita, dan memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera
dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah pengharapan. Adik-adik, di kota Roma itu ada jemaat yang kuat, teguh. Tapi ada juga jemaat yang imannya lemah, mudah goyah. Nah, di sini Paulus ingin orang-orang yang imannya teguh mau menerima orang-orang yang imannya lemah. Lalu bersama-sama saling menguatkan, saling membangun, supaya seluruh umat memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa harus saling menerima dan menguatkan? Nah, supaya itu semua itu karena teladan Kristus. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, rela menanggung kelemahan kita sebagai orang-orang yang berdosa, supaya kita memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Hendaklah dalam pengharapan tersebut saling menerima satu dengan yang lainnya, saling menguatkan untuk bersama-sama menanti kemuliaan Allah. Adik-adik, hari ini, minggu ini, kita memasuki minggu kedua masa Advent. Masa di mana menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kita minggu lalu sudah belajar untuk berjaga-jaga dan siap sedia dalam menanti kedatangan Tuhan, hari ini kita belajar untuk tetap teguh beriman kepada Tuhan Yesus. Dan itu tidak hanya untuk berjaga-jaga seorang diri saja, tetapi kita juga mau memperhatikan orang lain di sekitar kita. Apakah mereka masih teguh dalam pengharapan akan kasih Tuhan, atau justru sebaliknya? Apakah mereka masih tekun berjaga-jaga dengan taat pada firman Tuhan, atau justru sebaliknya? Kalau adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang selalu taat pada firman Tuhan, ayo ajak teman-teman, orang-orang sekitar adik-adik untuk juga tetap taat pada firman Tuhan. Adik-adik boleh lihat, seperti role play yang tadi awal dilihat, kita sama-sama lihat, yaitu kakak Flo yang tetap rajin membaca Alkitab dan bersaat teduh, mengingatkan adiknya Gabriel yang ternyata malas saat teduh. Kita mau saling mengingatkan dan menyemangati. Menyemangati kalau ada teman yang sedang sedih atau putus asa. Menyemangati teman yang sedang mengalami kesulitan. Menolong menghadapi kesulitan, dan akhirnya kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan. Seperti Kristus yang telah menerima kita untuk memuliakan Allah. Nah, kalau adik-adik yang rajin setiap minggu datang ke sekolah minggu, tapi melihat temannya yang kok dia tidak mau, ayo ajak, telepon. Besok kita sama-sama berangkat ke sekolah minggu ya. Wah, ingatkan teman-teman, adik-adik yang malas. Tentunya adik-adik harus rajin, adik-adik harus semangat untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Ayo adik-adik, sekarang kita akan menghafal
ayat hafalan hari ini yang diambil dari Roma 15 ayat 7. Siapkan ya, kita baca sama-sama. Roma 15 ayat 7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita ulangi sampai hafal, oke? 1, 2, 3. Roma 15 ayat 7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk surat yang boleh kami terima dari Bapak Paulus. Tuhan, kami telah membaca isi surat itu, dan biarlah kami juga boleh mencontoh dan kami boleh melakukan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Paulus. Kami boleh tetap kuat, tetap semangat, tetap melakukan firman Tuhan. Dan kami juga mau mengajak dan mengingatkan orang lain, teman-teman kami, sama kami, untuk ikut memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, luar biasa firman Tuhan hari ini ya. Yes. Nah, hari ini kita diingatkan supaya tidak hidup untuk diri sendiri. Betul. Kita mau mengajak teman kita untuk datang beribadah ke gereja. Kita juga mau menegur atau mengingatkan teman kita yang sudah berbuat salah. Dan saling tolong-menolong dengan semua orang. Karena Tuhan mau kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kita menantikan kedatangan Tuhan bersama-sama dalam sebuah persekutuan. Nah, Tante Anggun, apakah adik-adik sudah melakukannya? Semoga ya adik-adik mau saling mendukung satu sama yang lain. Seperti apa Tante? Mentega dan roti. Mentega dan roti. Mari kita naikkan pujian mentega dan roti pakai gerakan. Semangat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Sekarang kita mau mengungkapkan rasa syukur kita atas berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita melalui persembahan tante-tante. Oke, adik. Nah, adik-adik masukkan uang persembahannya ke dalam amplop. Selesai ibadah, adik-adik sampaikan persembahannya kepada mama, papa,
agar ditransfer ke rekening gereja. Mari tante-tante, kita mau naikkan pujian terima kasih Tuhan. Iya, adik-adik juga ya Tante? Iya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh Samuel dari kelas ATB. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Semoga persembahan ini menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Adik Samuel sudah memimpin doa persembahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagi adik-adik yang ingin melayani dalam ibadah, baik memimpin doa, pengakuan dosa, atau doa persembahan, boleh menghubungi om atau tante pelayan anak di kelas masing-masing. Nanti adik-adik akan dijadwalkan ya. Iya betul Om. Adik-adik juga tetap semangat ya kalau nanti merekam doanya harus berulang-ulang Iya, Tante betul. dan Om. Ya. Karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar untuk saling menguatkan. Wah, satu sama lain. Betul. Nah, oleh karena itu aktivitas kita hari ini adalah untuk kelas AKT. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membuat celengan. Adik-adik masih ingat? Ya. Sudah dibuat celengannya? Pasti sudah dong, mantap. Nah, kita sudah membuat celengan, lalu kita ngapain ya? Menabung. Nah, apakah celengan adik-adik sudah berat? Sudah dihiaskah? Nah, minggu ini kita akan melanjutkan menabungnya ya. Dan tambahan satu lagi aktivitasnya. Adik-adik akan menuliskan apa yang adik-adik lakukan untuk temanmu supaya ia tetap menanti dengan penuh pengharapan. Misalnya, seperti dalam role play tadi, Kakak Flo menguatkan adiknya dengan mengingatkan adiknya supaya rajin bersaat teduh. Atau bisa juga yang lainnya. Nah, semangat ya adik-adik mengerjakan aktivitasnya. Semangat, semuanya harus semangat. Nah, Tante Om, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, Tante mau menyampaikan pesan-pesan buat adik-adik semua nih. Pertama, jaga prokes ya. Saat adik-adik pergi keluar rumah, ingat selalu pakai masker. Sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau hand sanitizer. Apalagi Om Jul? Ya, kedua, jaga kebersihan dan kesehatan dengan makanan-makanan yang sehat, Tante. Ya. Bergizi dan bersih. Ketiga, jangan lupa minum susu dan vitamin supaya tubuh kita selalu sehat dan tidak mudah kena
virus. Satu lagi nih Tante dan Apa Om. tuh? Adik-adik selalu berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan selalu menjaga kita semua. Dan baca renungan Star atau bisa juga dengar renungan dari podcast Yemanya setiap hari ya Tante. Ya, setiap Betul, hari. Tante. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita dalam doa, mari adik-adik kembali kita ulang ya ayat hafalan kita hari ini. Masih ingat kan? Oke. Masih ingat ya? Sama-sama kita yuk. Kita bareng-bareng yuk, Ya, bareng-bareng semuanya yuk. Oke, sama aku adik-adik hitung ya. juga ya. 1, 2, dari alamatnya ya. 1, 2, 3. Roma 15 ayat 7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, sekarang mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, hari ini kami belajar ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang mau saling menguatkan satu sama lain. Kami mau menguatkan teman-teman kami seiman Tuhan, teman-teman kami di persekutuan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dan Tuhan, terima kasih juga karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhir. Kiranya apapun yang Tuhan ajarkan pada kami hari ini, kami boleh mengingatnya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah, kami akan menutup ibadah hari ini, tapi kami percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.